Oke, kembali lagi di podcast kita, yaitu podcast RCV. Kita ada di volume ketiga. Kali ini pembahasannya berbeda, nggak kayak sebelumnya. Iya, ada beda ya. Ya, ada beda. Kalau di sebelumnya tuh kita ada bahas tentang ini nih, kuliah sambil apa ya kemarin ya. Pokoknya pertama tuh ngambil Stanley sama Errol. Itu berdua tentang ini loh kau Pak. Kegiatan di luar belajar arsitektur. Oh iya, kegiatan di luar belajar. Sebenarnya sama sih. Ini cuman itu kan masih ada di UKM di sini ya. Kalau ini dari luar banget sih, masalah kepribadian. Ya, terlalu luar sih kalau yang sekarang kita bahas. Dan yang kemarin juga ada sayembara. Wah, itu arsitektur banget sih kalau yang sayembara sih yang kemarin. Iya. Nah, kita habis pembahasan berat. Nah, ini pembahasan enteng. Yang fun. Fun santai. Ya, santai. Itu. Nah, kita kali ini mau bahas game nih, guys. Game. Ya, game. Apa tuh kau Pak? Nggak, game tuh permainan yang di mana kita bisa maininnya ada di HP, di laptop, di komputer. Nah, di mana aja deh. Kalian mau main di mana aja bisa. Nah, kita juga cuman game nih. Ada game dengan yang hubungannya sama arsitektur. Ada juga game yang hobinya masing-masingnya yang ada di anak-anak arsitektur. Biasanya mainnya apa? Kalau aku sendiri sih, Apa kalau biasanya? Valorant ya paling pasti Apex Nah, atau game-game lain lah, misal yang have fun gitu lah. Yang suka game-game FPS biasanya tuh mainannya itu biasanya kalau anak-anak arsi. Nah, ada juga nih yang kita bakal bahas, yaitu adalah e-sport, karena ada beberapa dari mahasiswa kita yang ternyata merupakan atlet-atlet e-sport yang dimana sekarang juga lagi ini nih acaranya BEM ya? Iya, acara BEM kemarin. Iya, kemarin tuh ada. Gimana sebenarnya dari kemarin? Oh gitu. Itu mereka tuh ngadain acara e-sport juga. Nah, kita mulai dari yang pertama nih, Bram. Apa? Dari gamenya yang anak-anak arsi main, yang hubungannya sama arsi banget nih. Banyak tuh. Oh, banyak. Bisa. Kamu tahu The Sims nggak sih? Tahu dong. Nah, itu kita mau bahas The Sims dulu nih. Kalian ada yang main The Sims nggak? Kalau ada yang main The Sims, silahkan cek di kalian nonton sampai akhir deh. Ya, harus nonton dari akhir karena ini akan selalu bahas tentang itu, seputaran itu semua Setelah ya. itu semua. Nah, Bram, kamu pernah main The Sims nggak? Wah, pernah dong. Itu Gimana tuh? mainan dari aku masih punya PS1, tapi waktu itu yang hanya tontonan kota aja. Coba ceritain. Iya, dulu itu main The Sims pertama kali yang benar-benar asik itu waktu aku punya PS2. Itu main The Sims Pets sama yang The Sims biasa. The Sims Pets tuh yang tengahnya ada danaunya itu nggak sih? Iya, Iya kan? Iya, yang ada. Ya pokoknya punya hewan lah, bisa Yang pelihara kucing, anjing, atau juga mungkin ini hamster juga bisa. Hamster juga ada ya? Ada juga. Tuh The Sims tuh. Ya. Mungkin kalian dulu juga main PS2, mungkin juga ada yang main The Sims juga. Nostalgia dikit lah. Nostalgia. Terus main sama teman soalnya bisa multiplayer di situ. Iya. Iya kan? Multiplayer. Kenangannya gimana tuh? Kenangannya main The Sims 2 di Wah itu sangat-sangat ini sih ya, rindu banget sih ya, karena waktu kecil itu memang tumbuh besar itu juga kayak ditemaninnya tuh ya sama game-game itu, tapi ya salah satunya yang paling nostalgic itu The Sims ya. Biasanya aku main sama kakakku sendiri biasanya. kakaknya sih. Iya. Malah main sama kakaknya sendiri biasanya. Iya emang kakak. Biasanya aku mau yang kamar ini nih. Iya gak sih? Iya kan? Aku mau yang kamar ini nih. Biasanya kayak gitu. Kayak apa sih ya? Kita ini rada aneh sih. Harusnya main The Sims itu kan cari kerjaan. Kita nge-cheat waktu itu. Capek kita. Emang positifnya di The Sims tuh gitu. Tapi emang pertama kali kita main karena ini ya, karena gabut. Iya, karena Gabut. Pets, pengen punya hewan peliharaan. Iya, kayak iming-iming nanti masa depan ya kira-kira rumahnya mau kayak gimana atau ya
kira-kira masa depan pengen Apa jangan-jangan masuk arsi gara-gara main di sim nih? Aduh, kalau saya sih bukan. Mungkin kamu sendiri bukan. Iya sih. Aku sendiri sih sebenarnya main The Sims sih. Nah, biasanya tuh kalau The Sims 2 pengalamanku ya, Bro. Pengalamanku tuh kalau The Sims 2 tuh dulu tuh sama saudara-saudara. Waktu ya, jadi kan dulu kan masa-masa ini kan, masa-masa liburan. Lama kan dulu kan SD kan. Berbeda sama kita. Malah film sekarang malah itu aneh. Nah, ini kuliah. Kuliah, beda. Cuman berat banget. Kalau dulu serasa plong gitu. Gak ada nih. Jadi waktu puasa tuh bener-bener full sebulan tuh liburan. Jadi kita main di rumah nenek. Terus kita, karena yang punya PS cuma aku doang, jadi aku bawa PS ku ke rumahnya nenek. Terus itu di situ ada saudara-saudara kumpul. Pada main apa nih? Main bola. Wah, main bola bosen banget. Soalnya kan kita apa sih nunggu giliran kan kalau main bola kan, ya nggak sih? Main bola nunggu giliran. Karena cuma bisa two player doang ya. Ya, sama sih kok The Sims juga, cuman kalau bola kan semuanya pada main. Nah kalau The Sims kan cuma beberapa yang main tuh, kan juga beberapa. Nah di situ saudara-saudara tuh pada main The Sims 2 yang original. Oh, yang original. Oke. Yang original tuh Gak rumahnya. Hah? Yang nggak ada mod-modnya. Nggak ada, itu PS2 masih belum ada mod, tapi ngecit juga. Ngecit juga. Karena tapi awal-awal nggak ngecit sumpah. Wah, sumpah susah banget awal-awal nggak ngecit. Ya, harus ngurus. Itu nggak sih yang rumah pertamanya yang ada trampolinnya tuh kan? Iya kan, nah, rumah pertamanya ada trampolinnya tuh. Kalian mesti nostalgic banget tuh. Itu rumah pertama yang ada trampolinnya tuh kita rebutan kamar. Jadi kan ada kamar yang paling besar terus sebelah dapur. Sering banget tuh rebutan kamar di situ. Nah, terus habis itu pengalamannya kedua main The Sims Pet sih, itu sama adik sih. Main The Sims Pet. Jadi kita sama-sama suka Dalmatian. Dalmatian. Jadi kita gara-gara nonton bukan sih, memang suka Dalmatian sama Golden Retriever. Jadi kita rebutan nih. Kita salah bikin. Aku bikin Dalmatian, adekku bikin Retriever. Kadang kita rebutan. Aku pengen yang ini punya gua. Terus habis itu kita gak ngurus anjingnya kabur dari rumah. Bisa kabur ternyata ya. Iya kan, itu kan kalau nggak di apa namanya, kalau kita nggak ngerawat binatangnya, mereka bakal kabur. Nah, kita juga ada apa? Main The Sims ini nggak sih, main The Sims 3 di PC. Oh ya, zaman-zaman udah buka. Ya, main PC ya. Sims 3, Sims 4 ya. Sims 3 di Sims 4 tuh. Kalian tahu kan kalau di Sims 4 itu udah free. Kita nggak ngajarin crack ya. Nggak perlu nge-crack sekarang. Mereka sudah free. Buat kita. Cuman ada DLC-nya itu harus bayar. Cuman kalau kalian mau nge-crack ya udah apa terserah. Ya terserah kalian tuh, cuman kita namarin free-nya. Terus itu kan The Sims 3 kan udah lumayan open world itu kan. Ya, sudah lumayan open world. Nah mulai ada edit world-nya itu kita bikin tuh edit world, kita bikin kayak apa namanya, misal kayak Sunset Valley itu kan yang mengenang banget kan Sunset Valley. Kita kasih pohon-pohonan, kita kasih apa, terus kita bangun rumah. Tuh open world kan enak kalau bangun rumah. Nah itu baru mulai pertama kali tuh bikin rumah, ada pondasinya, kayak ada kolomnya kayak. Iya, kalau gak ada kolomnya nggak bisa bikin lantai 2 ya. Gak kayak The Sims 2 sumpah. Jadi kayak bingung. Waduh. Ini kok berbeda ya? Kok cara belinya ini. Ternyata ketika udah masuk arsitektur baru paham kenapa kok harus ada kolom di lantai 2. Benar sekali. Jadi tuh ilmu arsitektur tuh bisa diterapkan di mana aja guys, termasuk di game. Karena game zaman sekarang udah detailnya minta ampun ya, bro. Mereka sangat detail guys kayak gitu. Itu salah mungkin. Jadi mungkin kalian yang nggak tahu ya, sebenarnya arsitektur itu bisa masuk ke game. Apalagi kalian misalnya sudah mau lulus sih. Kakak yang mau lulus ini yang saya belajar arsitektur. Nanti kalau misalnya bingung mau kerja apa, kalian bisa kerja di industri game ya kalau ya. Nah, kalian kan juga ada yang bisa ini kan. Render kan juga sekarang udah apa? Blender. Unreal Engine loh, bisa dipakai realistik banget. Iya itu game bentuk game dari apa? Epic Games ya? Iya, Epic Games. Dari Epic Games. Gratis lagi, tapi propsnya bayar tetap. Ya, propsnya bayar. Cuman sekarang yang Unreal Engine 5 tuh udah kayak ya bener-bener Unreal. Bener-bener Unreal. Apa ya? Kalau misalnya kita lihat perbedaan nyata dan nggak nyata tuh mirip tuh. Mirip banget tuh, Bang. Kalian kalau ada lihat di YouTube itu yang udah bikin arsitektur yang apa rendernya pakai ya tau lah yang demo tuh yang dia ngidupin lampu, ada suara cetek. Waduh, keren banget. Beda ya kalau ngidupin apa? Ngidupin air di suaranya harus muter ini dulu. Wah gila, itu kalau misalnya buat presentasi auto agak sih. Pasti sih itu.
Iya kan? Nah itu bisa dimanfaatin game. Iya, itu Bisa itu dimanfaatin. salah satu ini ya, jalan menuju nilai A ya. Betul, jalan menuju nilai. Mungkin kalian kalau yang ada di kita di Unika atau apa ya, SPA 1 sama SPA 2 ya, yang masih gambar manual ya. Oh, SPA 1 sampai SPA 3 dong nggak ubah. Oh iya, SPA 1 sampai SPA 3. Lah mungkin kalian kalau misalnya bingung, aduh bangunanku mau kayak gimana ya? Bingung nih. Gambar otomatis kalau gambar kan kita 2 dimensi ya. Bayangin doang susah. Apalagi kalau kalian mau bikin dari SketchUp kan lama kan ya. Kalau dari SketchUp mungkin kalau kalian pengen cepet. Nah, inget gak katanya apa namanya Pak Gustaf di podcast volume sebelumnya? Ayo. Apa tuh kau Pak? Apa tuh? Ayo. Kan yang penting selesai. Oh iya, Ya, yang penting selesai. Tapi memang yang penting selesai. Progres harus tetap ada ya. Nah, progres harus tetap ada. Kompas gak baik Cuman gitu. ya kalian kalau misalnya memang pengen perfect banget, mungkin pakai SketchUp bisa, cuman emang time waktunya memang bakal lama banget. Iya, akan makan waktu lama sih, apalagi kalau semisal nggak terlalu ini ya, apa kuat ya. Iya, kalau misalnya pakai apa namanya SketchUp tuh biasanya, apalagi kan yang kalian misalnya kalau kalian mahasiswa baru, mungkin bukan dari Univ, kalau yang nonton bukan dari Univ Unika juga ya, maksudnya SU, sorry, sekarang namanya SU bro. Udah bukan iya, Unika. Udah itu logonya tuh. sudah rebranding ternyata. Iya, udah rebranding. Lupa Nah, ternyata. kalau kalian bukan dari SU, mungkin kalau kalian mahasiswa baru kalian bisa pakai SketchUp karena mungkin pakai game mungkin The Sims itu karena yang memang paling optimal. Apalagi sekarang The Sims 4 udah gratis juga. Fiturnya tuh banyak. Udah kayak SketchUp, cuman sayangnya nggak bisa Se-free potongan. Ini ya, se-free sketchup. Iya, nggak se-free, nggak sebebas SketchUp, cuman kalian bisa lebih cepat. Mungkin kalau buat konsep segala macam kan kalau kita di SU kan semuanya udah pakai gambar tangan kan bisa kita atur gimana kita maunya, cuman kita punya konsep kayak gini, 3D-nya bentuknya kayak gini gitu. Nah, pakai The Sims bisa tuh. Mungkin pakai The Sims paling seminggu, 1 hari pun bisa jadi. Iya, 1 hari bisa jadi. 1 hari bisa Kalau jadi. niat banget itu kalau 1 hari bisa. Iya. Lah. Nah, kalian kalau misalnya kepo nih, boleh tuh liatin YouTubeku tuh, Lusane Arsitektur. Coba dicek ya guys. Iya, Lusane _ arts, nah, itu bisa kalian lihat. Di situ aku bikinin video-video The Sims, tutorial cara bikinnya gimana, itu bisa kalian lihat. Tuh, kalau kalian yang semester awal atau yang kalian pengen main The Sims tapi kayak bingung banget caranya gimana gitu. Terus ada lagi game kedua nih. Aduh, apa tuh? Biasanya pakai di ini sih, tata kota tuh apa? Oh, Bukan, apa namanya? Prodi tata kota tuh apa namanya? Oh, ini. Cut. Saya bentar ya. Prodi tata kota tuh apa namanya? Tatanan kota lah. PKBG. Lupa. Pokoknya tatanan kota pokoknya. Pokoknya sama tatanan kota. Oke guys, kita kembali lagi. Oke, prodi tata kota. Mereka biasanya pakai ini, atau kita bisa bikin juga buat tapak. Atau kalian kalau yang gabut, misal kalian pengen banget ada di penataan kota Semarang, cuman kalian malah daftarnya arsitektur nih. Nah, itu tuh kalian bisa main game namanya City Skyline. Ya, Gamenya murah, nggak sampai ratusan ribu. Bahkan itu juga ada banyak serinya ini banyak. Iya, banyak serinya, dan serinya juga nggak sampai setinggi The Sims. Ini bukannya promosi game ya, tapi memang harganya di Steam. Kalian bisa download di Steam nih kalau. Epic Games juga ada kau Pak. Oh iya. Iya, waktu itu sempat free. Oh iya. Iya, sempat free. Wah, itu malah tempat free loh. Oh iya, kalian kalau juga yang pecinta game, kalian selalu liatin Epic Games Iya, karena itu lumayan itu. per bulan biasanya ada game yang free. Iya. Itu City Skyline biasanya kalian bisa bikin kota sesuai dengan keinginan kalian. Iya, tatanan jalannya, tatanan Itu udah bener realistik sekarang guys, karena Iya. kalau kalian misalnya bikin jalannya nggak sesuai, kalian bisa bikin kemacetan. Ya, jadi kalian harus mikir juga di situ. Game tapi mikir, ya makanya itu sesuai. Kata kita arsitektur bisa di mana aja. Iya. Tapi fun, beda nggak stres. Karena kita menata kota yang kita inginkan. Yang kita inginkan. Tapi kita jadi mengerti, sirkulasi yang baik Iya. kota itu bagaimana, kita bisa membayangkan dengan game ini kan berbentuk seperti simulasi ya. Iya, simulasi, dan itu kalau misalnya kalian beberapa kilometer itu harus ada rumah sakit, harus ada pemadam kebakaran, kantor polisi.
pam juga ya. Gitu. Pabrik itu harus ditaruh di pabrik mana? letaknya di mana. Ya. Masa kalian mau naruh pabrik di tengah-tengah pemukiman kan bingung. Masa baru keluar rumah udah kebakaran bau asap pabrik kan enggak bisa. Ya itu ada dampaknya juga di situ. Jadi kalian kalau bangun rumah ada di daerah perminyakan juga bakal ngaruh sama orang-orangnya juga. Masa keluar rumah mukanya minyakan kan? Itu juga harus pakai. Kalian harus memanfaatin sih gimana caranya bikin kota yang nyaman buat orang-orang. Nah, sekarang kita ini nih. Tapi kau apa? Ada satu lagi game yang lupa nih. Apa nih? Saya nggak tahu sih kalau apa nih? Tentang sejarah arsitektur loh, sering ada. Oh, ini ada sih di game di kelas kita juga di SU. Kalian tahu nggak? Ayo coba. Kita kasih waktu 5 detik deh. Coba detik. Ayo. Apa tuh? Agak tahu ya. Mungkin yang ikut kelas TSA mungkin tahu ya. Yang ya kalian tahu semua sih, ini karena game dulu awalnya di HP. Di HP waktu dulu. Oh iya, di HP ya. HP ku masih Nokia dulu. Ayo apa coba tebak? Assassin's Creed. Assassin's Creed. Sekarang udah banyak serinya ya. Ya sekarang ya satu sampai mau main juga. Baru Origins apa itu ya? Yang di mana? Tengah itu ya baru. Oh iya. Itu sumpah aku bingung mau main yang mana dulu. Iya, karena tergantung selera juga sih. Iya, tergantung selera juga. Bangunan-bangunan lama ya bisa dari Assassin's Creed ini. Mungkin kalau kamu pengen ini kalian yang pengen jalan-jalan kalau negeri tapi nggak punya uang ini ya. Nah, kalian bisa nyicip dikit-dikit lewat Assassin's Creed itu ya kalau bayar. Iya. Mungkin kalian yang mahasiswa barunya SU atau kalian yang maba, mungkin kalian nanti bakal kena TSA Timur Barat Klasik ya? Iya, Asia Timur. Asia Timur Barat Klasik. Nah itu kalian mungkin akan merasakan main game Assassin's Creed karena kita survei langsung. Bayangin surveinya lewat game. Surveinya lewat game. Gak perlu keluarin uang banyak ya. Gak perlu ngeluarin uang banyak loh. Kalian bisa langsung main di Assassin's Creed situ. Kita bukannya disponsori sama Assassin's Creed, tapi memang kita memanfaatkan ya, karena biar Ubisoft mau naruh nama di sini. Iya, Ubisoft bisa sih, bisa. Nah, itu Assassin's Creed itu kita kenapa kok kita pakai Assassin's Creed? Karena di situ ada bangunan-bangunan yang memang bersejarah banget dan itu nyambung banget sama Asia Barat dan Timur Klasik. Sorry, Asia Timur dan Barat Klasik. Ya, kebalik malah. Iya, makanya. Ada bangunan apa aja tuh Kak di situ? Kalau misal yang dari Mesir sendiri, ada Pyramid of Giza, ada Pyramid of Giza. Itu juga di piramid itu juga. Kalau misalnya kalian ini kali ya buka dari yang Assassin's Creed apa sih yang ada di Revelation, kalian juga bisa lihat bangunan di Konstantinopel itu yang besar sekali itu bekas gereja itu ya. Lalu juga kalau misalnya kalian pengen melihat Venice itu ada di Assassin's Creed 2, macam-macam. Roma juga di Assassin's Creed 2 juga semuanya. Udah ini banget, udah detail banget. Ya, detail. Apalagi dengan lihat deh laptop kita aja deh. Mungkin laptop kalian nanti bakal lebih bagus lagi. Nggak tahu juga ya. RTX berapa? RTX 9000. Wah, itu berarti gue bisa buat beli apa ya? Buat beli apa tuh? ST itu. Mungkin Forza Horizon cuman ting. Kerasa ya. Enggak kerasa semua. Itu memang sih karena untungnya laptop kita juga kita arsitektur udah kita udah di support sama laptop yang benar-benar gaming karena kita memang kalau kalian lihat itu kalau kalian cek di task manager atau information SketchUp tuh kebaca game loh guys. Iya, SketchUp tuh kebacanya game loh sama AutoCAD juga. Revit juga. Pokoknya aplikasi-aplikasi arsitektur tuh sebenarnya tuh game. Karena dulu tau nggak main SketchUp awal-awal. Aku dulu tuh main SketchUp tuh SMP. Iya, aku kira game sumpah karena gini saudaraku ada yang memang juga arsitek. Nah, itu aku pinjem PC-nya sih dulu pakai komputernya. Nah, di situ ada SketchUp. Wah, karena aku pikir kayak The Sims gitu kan ya. Aku main tuh. Nah, aku pikir game karena bikin juga tapi kok free gitu. Kayak bisa garis sana, garis sini kok enak kayak. Ternyata ketika sudah kuliah ternyata bukan game guys, ternyata aplikasi buat kita ngedit dong. aplikasi
setelah tahu itu aplikasi buat kerja dan buat tugas, kenapa main SketchUp jadi ini ya? Asik tuh kan. Enggak, Pusing pusing. aduh ya. Itu juga saya juga bingung. Kadang itu ada Iya. sisi-sisi yang misalnya bolong ditutup pakai garis nggak bisa. Tetap masih bolong. Nggak tahu kenapa memang. Kalian mungkin ada yang tahu bisa kasih tipsnya di bawah. Kayak Bisa kasih di komentar ya, di kolom misteri komentar. gitu ya, tetap misteri itu. Iya, bisa taruh di kolom komentar. Atau nanti kita kasih ini enggak sih, kasih pertanyaan di kasih pertanyaan di Instagram. Pertanyaan apa tuh? Pertanyaan apa tuh ayo tentang tips and trik ini sih SketchUp sih. Bagi kalian yang tahu mungkin nanti bisa kita kasih pertanyaan di Instagram dan nanti kalian jawab, kita repost gitu. Benar. Ya. Tadi ngomongin apa ya? Waduh, tadi game dong tahu. Oh iya, game. TSA ya, balik lagi ke Assassin's Creed ya. TSA. Balik lagi ke Assassin's Creed. Assassin's Creed itu sebenarnya tuh mungkin nggak ditiru ya, karena membunuh gitu ya. Iya, membunuhnya tapi bukan berat. Ada misinya kok. Iya, ada misinya. Dia membunuh sebagai karakter utama, membunuh itu pasti ada alasannya, bukan karena memang dia membunuh. Tapi memang Iya. memang membunuh itu memang. Iya, memang membunuh. Tapi yang ditiru jangan itunya, yang ditiru Iya, ditiru artnya di situ. artnya. Iya, stylenya. Style dari bangunan-bangunannya, bukan style dari pembunuhnya ya, Iya. teman-teman. Nggak boleh kayak gitu. Dosa. Nggak boleh, kalau di dunia nyata nggak bisa kena penjara juga kan. Iya. Kamu masa mau masuk arsitektur alasannya kenapa? Karena bisa suka nggak mungkin tuh. Nggak mungkin, iya. Iya, kok. Nah, itu kan tadi kan ada Assassin's Creed nih. Kita masuk ke game nih. Hobinya Bram apa nih? Waduh. Main game kan? Iya, main Ya game. kan pasti main game nih. Main game apa aja nih? Bram? Waduh. Selain Valorant sama Apex. Wah, kalau game sih sebenarnya banyak ya Kak Opa ya. Tapi yang lagi aku suka main banget nih Kak. Aku tuh suka main Dead Island. Island tuh kayak Wah, sama dong, aku juga main Dead Island 2 kan. wah iya Dead Island 2 itu Iya kan? kayak zombie itu Kak Opa. Asik Iya. itu. Itu zombie sih tapi. Ya, walaupun rada sadis sedikit tapi kalau kalian tahu ya guys, itu banyak banget interior di bangunannya tersebut bagus-bagus banget. Iya. Buat kalian yang bertanya-tanya yang nonton sekarang kok malah bahas game, kok malah ada arsitekturnya. Lah, ini kita lagi ice breaking karena dari kemarin kita bahasnya serius Pusing-pusing terus. terus Iya, ya. pusing terus. Aduh, Karena kapan kita arsitektur tuh bisa di mana aja. Iya, Bisa di mana makanya aja. apa. Loh, kita main Dead Island tuh interiornya sama bangunannya keren juga loh. Sumpah loh. Landscape-nya keren loh di Iya, Dead Island. landscape juga bagus. Landscape-nya Itu juga kayak keren. rumah, itu gambaran rumah-rumah di Hollywood ya Kak Opa ya. Di Hollywood. Karena tuh mereka tuh lagi semacam Hawaii gitu sih. Iya. Semacam Hawaii. Mereka lagi liburan ternyata kena virus gitu. Ada salah satu yang kena virus malah nyebar. Malah nyebar, Iya. pesawatnya jatuh kena Terus aja semua ya segala Kak macam Opa ya. gitu. Di Thailand 2 tuh. Nah, kalian tuh juga bisa main ini nih. Kalau mau lihat yang detail banget tentang mungkin yang semester awal-awal tuh arsitekturnya kayu ya, Mas Yan. Iya kan? Arsitektur 1 2 3 Oh masih pakai iya, kayu kan? Iya. kayu Kak Opa. Kalian bisa main Red Dead Redemption 2. Wah, sumpah gila. Suka banget Kak Opa. Realistik banget, sumpah gila. Sumpah. Kamu tau gak sih, Bram? Kalau masuk interior deh, mereka buka pintunya tuh bener-bener Rasa ya sih. iya bener-bener kayak dibuka gitu, dan memang struktur kayunya dilihatin banget di game itu. Jadi kayak kalian bisa lihat gimana struktur kayu yang kuat, yang bener-bener yang bener-bener kuat itu karena emang orang zaman dulu itu kan 1890 ya kalau nggak Iya, salah. di Ya tahun kan? 1890-an. Itu mereka bener-bener makainya konstruksi kayu dan kayunya tuh kuat-kuat. Ya, kuat-kuat semua Kak Opa. Dan kalau di kota itu kalian bisa masuk ke interior, kalian bisa lihat karena mereka di Saint Denis kalau nggak salah, Saint Denis tuh mereka konstruksinya tuh berdasarkan kota nyata. Oh iya, Iya, itu ngambil kota nyata. Karena Rockstar kalau bikin game tuh mesti selalu pakai base kota nyata di dunia nyata, dan itu mungkin kalau kalian bisa jadi komen-komen ohio iya bener. Karena sekitarnya tuh ada Bionoa tuh mereka itu banyak banget buaya-buaya. Wah iya, itu di rawa-rawanya. Di rawa-rawanya itu Seram ya. memang arsitekturnya kental banget, Amerikanya kental banget di situ. Iya, kerasa sekali itu. Kerasa banget. Kayak kita sedang berjalan di Amerika ya. Iya, nah itu tadi bisa jalan-jalan tapi online. Iya. Mungkin itu juga ada online-nya, kalian bisa main sama teman-teman kalian gitu. Tapi nunggu diskon biasanya. Iya, tunggu diskon. Diskonnya tapi lumayan, Rockstar ngasih diskon 50% langsung biasanya tuh. Iya kan? Benar sekali. Kalau Red Dead Redemption karena mungkin gamenya kurang tren, jadi di kalangan masih tren, cuman karena Rockstar fokusnya lebih ke GTA ya. Iya, dulu waktu pertama kali keluar booming loh
Iya booming, cuman Rockstar lebih fokus ke GTA kan akhir-akhir ini ya. Nah, karena mau develop game baru. ya game baru. Makanya sekarang diskonnya tuh kadang muncul 70%. Biasanya kalau nggak di awal bulan, di akhir bulan. Itu gue aja tuh, itu pasti diskon. Kalau mau bisa tuh mabar sama kita bisa. Sini ya. Nanti aku bantu kalian nyari gold segala macam. Treasure map segala macam. Nah, itu ada lagi nih. Game satunya Rockstar apa? Ayo. Kalau aku sih ini sih kalau Pak yang bagus banget arsitekturnya itu kalau misalnya kalian mau Apa lihat nih? masa depan Cyberpunk. Oh iya, Cyberpunk tuh. Sekarang lagi banyak orang yang suka Cyberpunk ya. Iya. Iya. Juga kan Stylenya. juga. Apalagi sekarang udah di patch loh. Patchnya udah bagus banget tuh sekarang Cyberpunk. Iya. Apalagi kayak kalau kalian suka banget interior yang glamor, itu bisa kayak bar atau mungkin hotel atau mansion atau mungkin ini ya apartemen yang mahal di Cyberpunk itu adalah salah satu game yang kayak bisa Iya. dapat jadi presiden buat kalian lah. Iya. Ngerti kayak kantor yang elegan, galak warnanya dan seperti kayak akan warna emas merah atau hitam Futuristik. gitu. Itu cuma di Cyberpunk ya. Kalau bisa lihat ya. Kalian yang stylenya futuristik banget itu Cyberpunk emang cocok banget buat kalian sih. Iya. Tapi kalau mungkin ada game-game yang ini ya kalau misalnya kayak ingin masuk kayak perkantoran atau kayak tempat server Watch Dogs itu mungkin bisa sih. Ya, Watch Dogs juga bisa. Itu Watch Dogs itu juga interiornya juga lumayan. Bangunan-bangunannya juga lumayan karena berdasarkan kota asli kalau Asli ya. nggak Iya salah. asli Apa ada ya? dua tuh kok Pak. Apa itu? Ada Chicago City. Oh iya, United Chicago. States, sama New York kalau nggak salah. bukan New York. Apa ya? San Francisco. Oh iya, San Francisco, sorry, sama yang lupa. terakhir di UK, United Kingdom. Di London. London itu. Di London. Kalian bisa lihat struktural London karena London sendiri itu juga apa ya? Mereka tuh pakai bukan brick, pakai stone. Kalau kalian yang belum tahu nih, sorry ya, bukan bahas game juga nih. Ini bahas real karena emang London itu mereka tuh pakai batu. Bayang nggak sih? 4 musim dingin pakai batu. Bayangin nggak? Dingin nggak? Nah, tapi mereka bisa bikin nggak dingin. Nah, itu dia karena mereka punya sistem yang dinamain apa ya namanya? Kayak busa gitu di busa tapi bukan busa. Jadi mereka tuh memanfaatkan itu udah dari lama juga, dari sebelum adanya teknologi mereka udah pakai itu udah. Ya, dingin loh, malah hangat loh. Walaupun kayak batu dia tapi canggih ya. Iya, canggih. Mungkin kalian kalau lihat Harry Potter deh. Itu Harry Potter kayak gimana tuh? Coba lihat batu semua kan dia kan. Batu semua. Bayangin tuh kalau Itu pas yang batu dindingnya atau kepalanya? itu gila loh bisa kayak gitu apalagi kalau musim dingin apalagi di Highland di Skotlandia. Keluargaku dari Skotlandia ini apa namanya buyutku kok kesana gila dingin sumpah tapi di Harry Potter gak kelihatan dingin kan ya kan kelihatan hangat banget kan kalau kalian kayak liatin Harry Potter memori segala macam. Nah ngomongin Harry Potter nih ada game juga nih apa namanya tuh Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy itu juga dilihatin semua layoutnya Hogwarts. Mungkin kita karena arsitek ya. Iya. Kita lebih kayak, wah ternyata kayak gini. Iya kayak kita memperhatikan segala macam yang dari tangga yang Victoria. terputar itulah apalah. Jujur, sumpah, apa yang pengen aku lakuin bener-bener gatal banget. Pengen tak ketokin sana. Ini dari apa ya pengen tak? Oh. Jadi arsitekturnya Hogwarts itu kayak gotik ya, memang gotik. Gotik banget. Tapi kita kayak lihat kayak bangunan ini, wah stylenya beda. Bangunan yang sebelah sana beda. Dia tahu nggak yang buat kalau misal gabut nih pernah nggak gabut di game? Iya, Sering kan? pernah. Coba lihat masuk yang ke bagian yang apa ada kodok-kodok ya buat paduan suara. Oh, iya. Tahu kan? Nah, Tahu. itu kan dari kayu-kayu tuh. Kayu-kayu, tapi strukturnya besi, dalamnya ada juga besi. Tapi ketika kita masuk ke hall utama, batu semua, beda loh. Beda. Mereka ini kayak ini ya, udah pemikirannya sudah 3 kali lebih maju daripada kita mungkin ya. Iya. Denahnya gila. Iya, itu tidaknya sangat ribet itu kayaknya. Padahal aku udah muter-muterin berapa kali di situ, tetap kesasar. Pusing ya kamu Pusing, ya. coba. Udah perasaan tadi lewat sini kok balik sini lagi. Sumpah. Mungkin kalau misalnya Hogwarts itu ada nyata di real life, aku juga sekolah di sana, wah pusing aku. Iya pusing semua. Gak Orang pulang di rumah. orang di HC itu, orang di Unika loh kadang kesasar kok. Apalagi di sono. 5 jam muter-muter dia 5 jam. sampai rumahnya. Ini paling dosennya ini kesasar kemana ini ya? Itu sih kalau Hogwarts. Apalagi yang di bagian bawah tanahnya itu ya. Bawah tanahnya tuh Banyak sekali itu ya. Ada
unik tempatnya banget. Slytherin ya juga ya. Iya, itu Slytherin mah di bawah laut tuh. Apa? Sorry ya, Kak, itu kan gabungan dari laut kan. Karena Iya. kan langsung ke laut kan mereka kan tukang danaunya. Itu apa nggak tekanannya keras banget tapi bisa dibangun. Soalnya Tapi nggak tahu ya kalau di dunia nyata kayak gimana, tapi itu menurut logika sih kalau yang bikin itu bangunannya, ya nggak sih? Iya kan? Nah, itu dia. Itu kalau dari Hogwarts Legacy. Nah, ini yang game kita bahas yang terakhir yaitu adalah GTA 5. Tadi game lain dari Rockstar. Kalian yang suka banget desain interiornya GTA 5 gila, top banget sumpah. bagus sih. Heeh. GTA 5 itu walaupun dia kalau kalian memang kelakuannya menyebalkan atau kayak memang pengen iseng-iseng ya kan pukul-pukul orang sendiri pengen naik mobil nabrak orang, GTA 5 itu memang asik. Tapi jangan lupa perhatikan ya. Iya. Perhatikan detail-detailnya dari Detail-detail bangunannya keren. dan bahkan kayak rumah mansion itu bagus-bagus ya. Bagus-bagus, Pak, bagus. Apartemennya Itu sesuai dengan emang sama kayak Hollywood juga. penthouse-nya. Ya, kita juga gak tahu ntar GTA 6 kayak gimana. GTA 6 katanya di Miami kan. Wah, Miami, waduh. Miami kan. Gimana tuh, Pak? Ya. Kalau bisa Kita kan di Maritim, di Semarang nih. Sama-sama kan di sebelah laut juga kan, sama-sama di Iya. sebelah laut. Jadi kita bakal sama kayak mereka nih. Kalian bisa juga lihat kayak fitur-fiturnya. Aduh, tapi GTA 6 bakal mahal banget katanya bakal apa? Game termahal sepanjang masa kan. Mungkin kali ya. Mungkin kali ya. Aku juga nggak tahu sih, bro. Kita kurang tahu karena belum keluar juga. Belum keluar juga, Kita bisa iya. berspekulasi ya. Betul. Iya. Kira-kira gimana tuh Kak? Kalau pas waktu GTA 6 keluar itu arsitekturnya mungkin lebih detail lagi kali ya. Mungkin lebih detail lagi. Nah, kita tahu bahwa GTA 5 itu udah nggak usah GTA 5 deh, lihat aja Red Dead Redemption kayak gimana. Iya, itu Masih sama-sama bakal lebih detail buatan banget. Rockstar. Rockstar ya. Gak ini ya. Gak beda jauh ya. Yang sama karena detail ini yang banget. GTA 6 produsernya dari Rockstar North sama Rockstar Kanada kan satu. Nah, Terus sama apa namanya? Dari Red Dead Redemption sama yang bikin GTA 5 mereka bersatu. Waduh, bakal Gila detail banget banget sih sih mungkin. apa ya. Mungkin kalau mau yang main, tapi sayangnya mahal banget sih karena bakal jadi game termahal. Katanya. mungkin kita nggak tahu, kita nggak bisa spekulasi banyak. Kita Ya nggak udahlah, bisa kalau apa-apa sebanyak. ya, apa-apa. Kan emang ya kita bisa berharap karena udah berapa tahun kita nungguin. Ya itu gitulah. Oh iya, satu lagi deh. Ada lagi Spider-Man. Oh iya, Spider-Man Tuh juga bagus banget. Kalian kalau misalnya punya mungkin yang baru nih bentar lagi Spider-Man 2 kan mau keluar. Nah, kalau kalian punya PS5 atau mungkin PS4 ada nggak ya? Keluar nggak? Enggak ya? PS4 gak sih kelihatannya? Kalau misalnya kalian punya PS5, kalian coba cek nanti waktu beli deh kalau misalnya mau. Bisa beli, kalau bisa beli, kalian beli Spider-Man 5. Cobain itu pasti detail sekali ya kalau Bah, kalian detail banget, lebih sumpah. detail dari yang kemarin. Karena yang kita bisa lihat dari Spider-Man 5 tuh eksteriornya yang dari New York emang bener-bener, bahkan kalian bisa lihat Guggenheim yang di apa namanya, yang Solomon Museum yang di New York itu gila, keren banget. Iya. Kayak bener-bener realnya kayak dibuat real banget. Itu kira-kira Landmark. berapa lama ya kalau kayak game kayak gitu. Nggak tahu ya, mereka yang pinter-pinter itu gila sebuah Itu niat sekali ya Pak, ya. niat banget coba. Iya, tapi nggak apa-apa karena Kita bisa have fun. nanti mungkin kan Nikmatin. misalnya mau daftar di Rockstar atau maybe Iya. Sony itu kan bisa kok nunjukin aku pengen di bagian Ini itu gitu. bangunan Ya. main gitu loh. Bisa kayak Karena mereka juga butuh arsitektur. iya semuanya itu pasti butuh arsitektur. Semua butuh arsitektur. Bahkan The Sims pun kemarin sempat aku tuh daftar juga di 2021 tuh tapi ini sih mereka nyari orang yang bisa dibikin buat apa namanya, kayak apa ya namanya ya, commission. Jadi kayak kita dikasih kompetisi bikin interior, karena memang interiornya mereka tuh banyak banget yang mau komplain yang base gamenya mereka tuh kayak interiornya nggak dipikir gitu, kayak apa namanya ya, main game yang bener-bener main yang nggak pakai cheat. Mereka komplain kayak ini kok interiornya kayak gini banget gitu loh, kita butuh ini gitu lah. Mereka butuh dan aku ikut, tapi sayangnya banget cuman masuk 20 besar waktu itu. Nah, itu ada kompetisinya juga malah kayak di sini tuh. Itu tapi kayak jarang-jarang banget, dan mereka emang butuh desain interior, desain bangunan tuh butuh kayak gitu. Mungkin kalian yang tertarik mau daftar di EA kayak aku tertarik banget buat daftar di EA ya, kayak gitu tuh. Apa cek terus tuh Instagram mereka. Oh, iya. Nah, terus nih ke topik kita yang terakhir nih. Topik kita ya. E-sport nih. E-sport ya. E-sport nih.
Kak Bram pernah ikut apa nih? E-sport apa aja nih? Wah, untuk ya berapa paling hanya Valorant sih ya. Kalau sekarang sih aku Valorant sih. Karena Valorant. ya karena itu hal yang sering aku mainin dan itu memang kayak keseharianku lah untuk main Valorant itu lah. Itu biasa aku apa. Ya, tapi kita juga pernah ini. Oh iya bener. Setim ya, waktu di Natalisnya Hima yang 2000 berapa? 2021. 21 kayak Iya. gitu. Wah, itu tadi tipis banget cuma 12-11 ya. Waktu kita ya. 12 enggak apa-apa, Kita- pengalaman. Kita belajar, kita Tapi belajar. sebab awal-awal tuh kita kayak pesimis gak sih karena kita udah 61. Iya itu karena kaget karena musuhnya kok bisa kayak gitu. Ternyata bukan karena musuhnya susah, karena kitanya aja yang belum membiasakan diri sama kompetisi. Sebenarnya aku udah biasa sih, beberapa udah biasa, nggak cuma ngomong aku ya, karena memang udah biasa. Ada beberapa yang kaget, ada yang beberapa kaget dan waktu kompetisi itu Panggung kali ya? lebam panggung, jadi kayak derdek atau apa kayak gugup, jadi mereka kayak kaget. Kaget ya, Kaget. itu biasanya kaget. Ketika mereka udah biasa, kita mah kembali, ya gak sih? Waktu dari Kita comeback ya 61. walaupun kalah tapi kita ada comeback Iya 61 tiba-tiba kok 97. Jadi tipis gitu. 10 Nggak 10 7 apa-apa. 11 12 11 loh. Aduh ya Allah dikit banget tuh. Gak apa-apa. Iya, waktu itu emang gila sih itu sih. Nah, selain Valorant apa nih? Apa ya comeback? PUBG Mobile kayak gitu. Nggak pernah. Mobile Legend. Mobile aja dulu sempat pernah juara 2 tapi satu nggak lagi main. Sayang nggak ada Apex Legend ya Pak? Apex Legend. Oh iya, PlayStation. Kirain seru kalau ada. Kayak apa ya pasarnya bukan di Indonesia lah. Pasarnya kan bukan di Indonesia sayang. Tapi nggak Padahal apa-apa. tapi kalau ada tuh enak loh. Oh kamu sih main Dota, pernah main Dota, tapi nggak pernah ikut ini ya sportnya. Nggak Ya? pernah. Susah. Ya emang susah. Selain itu nggak pernah ikut e-sport lainnya. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi nggak apa lah, karena toh apa itu kan hobi ya, Iya, bukan hobi. kayak mau jadi lagu passion utama. Walaupun ya sempat aku berpikir kayak kalau misalnya arsitekturku nggak terlalu bagus, mungkin aku Di terjun dunia ke e-sport. dunia e-sport, tapi Iya. nggak. Ya kayak aku dong. Terjun ke dunia e-sport. Tapi e-sportnya bukan ke game FPS sih kalau aku sih. Aku kalau kayak FPS sih, karena Iya. aku suka adu skill sama orang lain tuh. Nah, kalau FPS aku memang senangnya kalau buat have fun. Ya nggak tahu ya orang lain maksudnya mikir kok FPS buat have fun, kompetisi lah kan seringnya kayak gitu Iya. kayak. Tapi kalau aku emang buat have fun sih karena emang fun aja main Call of Duty kayak gitu. Tapi kalau sama bot kan kayak gimana sih kalau sama bot kurang seru. Ya kurang asik. Kurang seru. Kalau aku dulu main PUBG, mungkin kalian yang tahu PUBG terus habis itu main ke Apex, pindah ke Apex Legend. Ya itu juga. Itu juga arsitekturnya keren Apex Legend. Tapi saya kita nggak bisa ngobservasi lama. Iya, makanya. Arsitekturnya Karena juga keren. harus apa buruan lari-lari. Iya berangkat. Itu satu-satunya game yang benar-benar arsitekturnya dipikirin tuh Apex Legend coba. Iya. Arsitekturnya dipikirin Futuristik banget. sekali ya tuh ya. Ya futuristik banget. Coba gila, keren banget. Oh, tadi kelupaan tuh ada game satu lagi yang arsitekturnya keren juga tuh. Star Wars. Ah iya Star Wars. Star Wars yang Jedi Survivor sama yang Survivor yang baru kemarin sama Jedi Fallen Order tuh juga. Iya itu bagus juga sih. Mungkin kalian yang suka yang banget kayak Star Wars banget yang fans Star Wars mungkin kalian bisa main di game-game itu juga. Atau yang Battlefront 2 itu kan juga ada story-nya. Iya. Aftermath-nya Iya. dari yang apa namanya Return of the Jedi ya. Mungkin nanti kita bisa bahas film juga loh di next. Iya. Karena kita ini mungkin baru game ya. Nanti Ya. pasti ada. Atau kalian bisa request di bawah deh. Iya, Kita mau request bahas apa konten deh? apa Iya, gitu konten ya, apa kita bahas bisa ya. banget kita bahas. Mau datengin siapa deh? Tapi jangan artis ya, kita nggak bisa. Kalau artis siapa Iya. ya? Oh, Atau ya, kalau kalian mau dikasih sponsorin info boleh juga banget. nggak apa-apa. Boleh banget kita datengin. Tapi kalau misal mau bahas soal game atau maybe Atau horor. film, Iya, film. Rumah Angker. Rumah Angker juga bisa. Bisa kalau Pak ya. Ya, kita juga bisa bahas itu semua gitu. Nah, balik lagi nih ke tadi tuh. Star Wars tuh karena emang futuristik banget. Bahkan pesawatnya pun loh ada interiornya. Iya, Pesawatnya sih keren siapa? sekali sih ya. Namanya apa ya pesawatnya? Mantis ya? Nanti. Mantis itu juga interiornya keren banget sumpah. Terus nih balik lagi ke e-sport nih. Nah, kalian juga bisa e-sport tuh nggak cuman bidang ke arsitektur juga loh. Kalian mungkin punya hobi e-sport, mungkin kalian jago di FPS. Bisa FPS banget. Kayak Valorant. Wah, di sini Valorant eventnya banyak banget di Iya, sini. banyak banget. Hampir Itu setiap karena event tuh ada Valorant. Pasti. Valorant. Orang apa ya? Ini Bram nih yang yang megang. Kemarin ya jadi MC tapi MC. asik. Bukannya ketuanya ya, UKM-nya. Ketua. Oh bukan ketua, tapi bidangnya di situ ya di Iya. Valorant ya.
Ini nanti ngajarin malah. iya, nanti kalian bakal di coach sama coach Bram. Coach Bram di Valorant. Masa enggak? Itu esportnya tapi baru Valorant doang ya di situ ya? Iya, Valorant. Nggak mau nginvite aku gitu buat ke tim UKM kalian di bidang balapan gitu, mungkin ada yang kan karena emang khususnya dari awal memang Valorant aja. doang ya. Mungkin siapa tahu nanti di future ada yang kalian, karena aku sendiri tuh memang esportnya di dunia balap. Jadi di MotoGP dulu main di esport MotoGP-nya pertama Eropa, karena aku dulu juga di Eropa tuh di Italia tuh sempat 5 besar sempat podium juga. Itu ya buat pengalaman pertama lah, karena wah ternyata game ada esportnya tuh baru pertama kali aku tahu itu. Terus ikut yang nasional yang Indonesia sama Asia itu sempat di posisi 3 yang tahun 2020. Terus join ke kalian kalau tahu game Gran Turismo, game balap atau Assetto Corsa, itu aku juga ikut kompetisinya punyanya Grand Prix. F1 juga punyanya Grand Prix juga. Itu nasional juga tingkat Indonesia. Yang Grand Prix malah yang pernah final resultnya di posisi 3 klasemen. Terus di Gran Turismo tuh pernah posisi 1 di GT3 kelas Asia, terus sama di Grand Prix juga posisi 3 klasemen. Terus yang baru-baru ini MHC di 2020 mah jadi juaranya. Juara 1. Keren sekali ya. Mungkin kalian belum tahu ya, karena emang apa banget balapan di Indonesia. Mungkin kalian yang mungkin kalian kayak malu-malu, karena aku juga punya teman namanya Sevata Rehan, itu juga di Semarang. Itu juga mereka juga kayak nggak ada apa ya namanya, wadah ya kalau kita bilang wadah. Jadi kayak Bram gini buka UKM terus ada Valorant gitu, mungkin bentuk wadah buat yang di Unika biar bisa main di kancah lebih tinggi kali ya. Iya kan, bener kan ya? Atau mungkin nanti tiba-tiba kita ada di apa sih namanya kalau yang Valorant itu? Valorant. Bukan, kompetisinya. Oh, kemarin. Enggak yang di nasional. Oh, VCT. Nah, VCT. Valorant Atau ada terus tiba-tiba nama SU. bisa juga. Nah, bisa jadi kan. Kita kan juga nggak tahu kan ya. Nah, itu emang kita butuh wadah sih di Indonesia karena juga memang itu apa sistemnya lebih ribet sih ya teman-teman. Tapi kalau kalian sekali bisa masuk jadi mungkin nama kalian pop up sekali, orang kayak tahu kalian, mungkin salah satu dari kalian atau enggak mungkin 5-5-nya kalian bisa aja dibeli oleh Iya, tim sama tim dan e-sport. kalian di kontrak nanti ya, betul itu sekali. enaknya Iya. sih ya. Kayak aku juga sekarang dikontrak sama beberapa beberapa sponsor, tapi nggak bisa nyebut brand ya karena ya aduh ini masih ya kosong masih kosong, karena aku juga nggak bisa nyebut brand karena brand pribadi juga. Jadi kalian bisa banget nunjukin skill kalian bisa ditekan kontrak sama tim, kayak aku juga tim, terus juga sama beberapa sponsor, kalian bisa dicari sama sponsor. Bayangin kalian main game tapi dibayar, kayak gimana coba? Ayo, itu juga. Itu. Nah, itu jadi kalau kalian mau esport kayak gitu, good banget lah buat kalian lah. Benar. Ya, kalian kalau ada yang suka balap, ada yang suka ini bisa kontak aku, atau kalian mau tahu tentang The Sing bisa kontak aku. Bisa, nanti bakal ada kok di ininya apa namanya, di bawah nanti ada Instagramku juga. Ya, ada Instagram, kalau mau tanya Valorant bisa nih tanya, ada Instagramnya nanti di bawah. Bisa cari IG gue ya, di Instagram nanti. Ya, nanti di bawah ada linknya. Aku kasih tahu ke ketua aku, langsung kalian bisa masuk kan. Iya, Karena kita bener. benar-benar open buat semuanya. Iya. Dengan sekarang nih Aku ada juga sekitar open banget. 20 orang kok di tempat kita. Tapi kalau bisa muncul lagi, kita bisa mabar-mabar asik-asik. Mungkin in the future kalau misalnya ada kompetisi, kita bisa join bareng, atau kita nanti Betul. yang akan ngadain kompetisi juga. Iya. Kita akan di situ. Aku juga pengen ini nih buat kalian. Mau request nih buat kalian nih yang mau, ini buat terakhir ya mungkin ya. Iya, terakhir mungkin ya. Aku mau request buat kalian nih, bagi yang main GTA tapi kalian nggak gabut, nggak ada temen, bisa banget nanti kontak aku di Instagram. Karena aku butuh banget tim main GTA, dan kontak aja deh, nanti bakal mabar. Mabar tapi aku nggak RP ya. Aku bukan GTA RP ya. Jadi aku bakal ajak kalian mabar kayak gitu, Kak Bro. Mungkin ya itu pembahasan kita yang cukup panjang untuk tentang game. Ada bukan yang arsitektur, ya have fun juga. Ya, arsitektur emang banyak banget. Mungkin kalau bukannya ngeredain nggak mau invasi sebenarnya tapi emang arsitektur emang kita desain, jadi kayak mungkin gabung ke segala macam aspek. Iya. Terus juga kayak fungsinya game ini tuh enaknya apa tuh? Kan ya mungkin yang sama-sama arsitektur kita kayak bisa bahas kayak ini apa gimana nih cara bagus banget ini, tapi
Iya, misalnya betul. yang bukan non arsitektur mungkin ya kita bisa dapat teman, bisa Iya. dapat ya koneksi-koneksi baru dari mungkin dari luar negeri maupun dalam negeri ya kayak gitu lah asiknya itu. Betul, 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 betul. Nah, Oke banget. mungkin sampai situ aja ya, Bro. Iya, kita bisa itu ya. Oh. Oke. Kita mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di Podcast siang hari podcast ini siang ya. hari ini. Ya, jadi Tetap stay tune ya pokoknya. Stay tune terus, kita Tungguin bakal ada- konten-konten selanjutnya. Mungkin Betul. kalau misalnya ada ide lagi bisa komen di bawah ya ya, teman-teman ya. kalian mau request kita mau bikin konten apa, boleh banget. Nanti kita bakal bikin konten, bahkan kita cari materinya buat kalian semuanya. Ya, mungkin dari itu aja dari aku, ada Upasara biasa di sini sama temanku di sini. Yo Zebra, kita Ya, undur diri. kita undur diri dulu dan sampai di volume selanjutnya. Oh, bentar. Aku mau kasih pertanyaan karena di volume 2 aku nggak kasih pertanyaan nih. Pisang apa yang orang-orang suka? Aduh, ambigu nih. Jangan mikir itu. Pisang apa? Pisang apa yang buat orang seneng? Apa coba bisa tebak gak? Enggak tahu dan mungkin aku tutup kuping aja lah kalau kayak apa. Pesangon. Udah, ya. Oke, itu aja dari kita. Selamat jumpa di ILCV dan see you next time. Bye. Bye.